orang muslim itu senantiasa hidup bersama amal-amal saleh yang mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya. Nah ini tadi yang saya bilang tujuan hidup kita. Memang kita bangun tidur sholat, gitu kan? Memang kita sholat 5 waktu, memang kita tutup aurat, memang kita mencari pendapatan halal, memang kita jujur dalam bertutur kata, memang kita berakhlak yang baik, tidak balas keburukan dengan keburukan. Memang seperti itu sampai ajal datang. Jadi orang muslim itu senantiasa hidup bersama amal-amal saleh mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya. Ada kalanya ia akan menghadapi sebagian ujian dan cobaan. Jadi maksudnya penulis ini, jangan sampai Anda berpikir karena Anda sudah coba dekatkan diri kepada Allah, coba jujur, coba amanah, coba tanggung jawab, jaga sholat 5 waktu, apalah, jaga pendapatan, jaga bagaimana berbakti dengan kedua orang tua dan seterusnya. Terus Anda tidak diuji. Enggak, ujian akan datang. Ada saja orang, kita sudah baik, tetap digosipin. Ada saja yang fitnah. Ada saja orang utang yang tidak bayar. Ada saja, itu ujian akan datang. Untuk apa faedahnya? Faedahnya yang pertama agar kita tahu kita punya Tuhan yang kita bisa kembali kepadanya dan Dia Maha Adil dan yang memiliki solusi yang terbaik. Jadi kalau kita sehat, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan sehat itu Allah, yang bisa pertahankan Allah. Kalau kita sakit atau sedang ada gangguan, ada musibah dan ujian, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Yang kedua, ada derajat-derajat di surga, Bapak Ibu sekalian, di dunia dulu, kemudian baru di surga di akhirat, yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan ujian itu. Mungkin ada derajat di surga nanti, Bapak Ibu sekalian, kita butuh sholat malam 100 tahun, kita butuh sedekah 100 tahun, kita butuh ini dan itu, gitu kan, ibadah. Tapi umur kita cuma Allah kasih 80 tahun misalnya. Maka bagaimana caranya kita bisa sampai ke derajat itu dengan ujian? Makanya semua orang diuji. Siapa di antara kita teman-teman yang tidak pernah digosipin oleh orang? Siapa di antara kita yang tidak pernah dihasati atau diiri oleh orang? Siapa di antara kita yang tidak pernah difitnah? Siapa di antara kita tidak pernah keselio kakinya? Tidak pernah sakit gigi? Tidak pernah sakit kepala? Ujian datang. Ujian ini tujuannya agar kita menyadari kita punya Tuhan yang kita hanya memohon kepadanya, dan itu adalah penyebab peninggian derajat. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, atau dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari sakit, gangguan orang, capek, letih, yang bahkan duri menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya. Nah, di saat nikmat ada kita bersyukur, di saat ujian datang kita bersabar. Apa itu sabar? Terima dulu keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contoh, Bapak Ibu tidur, sehat, nggak apa-apa, nggak flu, nggak demam, bangun pagi, tiba-tiba sudah flu, ya. Tiba-tiba sudah demam, ini ujian lagi datang. Yang pertama sabar, jangan berkeluh kesah, karena ujian sedang datang. Tugas kita bersabar, terima dulu keputusan Allah, lalu ikhtiar, minum teh hangat, minum obat, konsul sama dokter, itu ujian akan datang. Kata Umar radhiyallahu anhu, orang dalam menghadapi ujian ada dua. Yang pertama adalah, ini orang yang berhasil, dia menerima itu, oh Allah lagi uji saya. Seperti kita mau naik kelas, ada ujiannya. Allah menguji saya. Kemudian ya, dia bersabar, dia terima itu. Maka dia dengan dia bersabar, dia terima itu, maka secara otomatis dia akan mendapatkan pahala, dia akan mudah melalui dan dia akan dapatkan solusi. Jadi orang yang diuji sama Allah, kapanpun Bapak Ibu datang ujian, sabar. Apa itu sabar? Menerima keputusan Allah lalu ikhtiar cari jalan keluar. Bukan sabar elus dada duduk manis, bukan. Tapi bagaimana kita menerima itu? Saya kasih contoh tadi, bangun tidur tiba-tiba sudah flu. Oh Allah lagi uji saya. Gak usah berkeluh kesah, karena biar kita ngomel-ngomel, kita nangis, tetap flu. Jadi bukan itu solusinya. Oleh karena itu terima, oh Allah lagi uji saya. Maka orang yang menerima ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena dia menerima ujian Allah. Kemudian yang kedua, dia akan mudah melaluinya karena dia tahu ini sebuah ujian dan dia nikmati prosesnya. Dan yang ketiga, dia akan dapat jalan keluarnya. Nah, golongan yang kedua kata Umar adalah orang yang tidak bisa menerima. Dia bangun pagi, misalnya tadi dia flu, dia nggak bisa menerima. Marah-marah, ngambek, nyalain AC lah, nyalain minuman yang diminum semalam lah, dan segala macam hal. Padahal sudah datang ujiannya. Apa yang terjadi di sini? Maka dia akan dapat dosa karena memungkiri takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sulit melalui dan tidak akan menemukan jalan keluarnya. Karena dia akan sulit. Ya. Nah seperti itu gambaran yang dimaksud.